Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya yang berjudul bentuk-bentuk perusahaan dan usaha franchise. Baik, yang terhormat kepada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE, MSI, CI, KNR, CSRS, selaku dosen mata kuliah saya, aspek hukum dalam bisnis. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Syahdanis dengan NIM C0C0230008. Diploma Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan yang berbeda memiliki karakteristik dan keuntungan masing-masing yang dapat disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan bisnis. Perusahaan perseorangan misalnya menawarkan kemudahan dalam pendirian dan pengelolaan, namun memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya dan modal. Di sisi lain, perseroan terbatas atau PT memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dan penarikan modal, tetapi memerlukan proses pendirian yang lebih rumit. Sementara itu, usaha franchise telah menjadi pilihan populer bagi mereka yang ingin memanfaatkan kekuatan merek dan sistem bisnis yang telah terbukti sukses dalam model menjalankan bisnis dengan menggunakan merek dagang, produk, dan sistem operasional yang telah ditentukan. Hal ini memungkinkan franchise untuk memulai bisnis dengan dukungan penuh dari franchisor, mengurangi risiko kegagalan yang sering dihadapi oleh usaha baru. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa saja bentuk-bentuk perusahaan yang umum dijumpai dalam dua bisnis. Yang kedua, apa kelebihan dan kelemahan dari masing-masing bentuk perusahaan tersebut. Yang ketiga, apa saja kelebihan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha franchise. Tujuan penulisan ini yaitu satu, mendeskripsikan bentuk-bentuk perusahaan, menganalisis kelebihan dan kelemahan bentuk-bentuk perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi kelebihan dan tantangan usaha franchise. Manfaat penulisannya itu penelitian, studi kasus dan analisis data sekunder, sumber data, artikel, laporan tahunan perusahaan, dan wawancara dengan praktik bisnis. Yang terakhir, analisis data, mengkaji strategi inovasi dari beberapa perusahaan yang berhasil beradaptasi dengan disrupsi teknologi. Baik, pengertian perusahaan adalah organisasi yang terdiri dari orang-orang, sumber daya, dan proses yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan atau keinginan pasar. Perusahaan dapat beroperasi dalam berbagai sektor industri seperti manufaktur, layanan, teknologi, dan lainnya. Tujuan utama perusahaan umumnya adalah untuk mencapai keuntungan, namun ada juga perusahaan non-profit yang berfokus pada tujuan sosial atau lingkungan. Franchise. Franchise atau dalam bahasa Indonesia sering disebut waralaba adalah suatu bentuk kerjasama bisnis antara pemilik merek atau produk atau bisa disebut franchisor dengan pihak yang ingin menggunakan merek atau produk tersebut. Franchise dengan mulai imbalan sejumlah biaya atau royalti. Dalam sistem franchise, franchisor memberikan hak kepada franchise untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan merek sistem dan prosedur yang telah terbukti sukses. Bentuk-bentuk perusahaan, yang pertama itu ada perusahaan perseorangan, yang kedua persekutuan firma, yang ketiga persekutuan komindeter atau CV, yang keempat perseroan terbatas atau PT, yang kelima koperasi, dan yang terakhir badan usaha milik negara BUMN. Konsep franchise. Konsep franchise adalah suatu bentuk kerjasama di mana pemilik merek, franchisor, memberikan hak kepada pihak lain franchise untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan merek, sistem, dan prosedur yang sudah terbukti sukses. Ini memungkinkan franchise untuk memanfaatkan reputasi dan model bisnis yang telah teruji, sehingga dapat mengurangi risiko dan mempercepat pertumbuhan usaha. Jenis-jenis usaha franchise yaitu ada 6. Yang pertama itu makanan dan minuman seperti restoran, cepat saji, kafe, dan bakery. Yang kedua ada retail seperti toko pakaian, elektronik, dan supermarket. Yang ketiga jasa kesehatan seperti klinik kesehatan, apotik, dan studio fitness. Yang keempat pendidikan seperti lembaga pendidikan anak usia dini, les privat, dan kursus bahasa asing. Yang kelima otomotif seperti bengkel dan layanan perbaikan mobil. Dan yang terakhir hiburan seperti bioskop dan teater. Kesimpulan dari yang saya jelaskan ini yaitu memilih bentuk perusahaan yang tepat sangat tergantung pada tujuan bisnis, modal yang dimiliki, dan tingkat kenyamanan dalam mengelola risiko. Usaha franchise bisa menjadi pilihan menarik karena menawarkan dukungan dan sistem yang sudah terbukti, namun perlu ditimbangkan biaya dan keterbatasannya.
Baik, sudah sekian dari saya jelaskan ini. Jika ada salah kata, salah penyampaian, atau salah omongan dari saya, mohon dimaafkan. Sekian sudah presentasi saya pada malam hari ini. Saya tutup dengan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.